Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati, saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN 2 Sadanyang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya yaitu 1. Mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, yaitu ruang kolaborasi, adalah ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah, untuk menebalkan kekuatan kodrat peserta didik sebagai manusia, juga sebagai anggota masyarakat. Keempat, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP merancang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya daerah asal. Yang kelima, elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan juga pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pembelajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem Among, yaitu menuntun. 2. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Berpihak pada murid. 4. Budi pekerti. 5. Rikon KHD, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. 6. Merdeka lahir dan batin. 7. Bukan tabula rasa. 8. Mendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran terpusat pada guru. 2. Peserta didik diperlakukan sama. 3. Pembelajaran fokus pada membaca dan menulis saja. 4. Penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 ialah 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan peserta didik. 2. Setiap peserta didik perlakuannya harus sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Menciptakan pembelajaran yang menarik. 4. Pembelajaran dilakukan menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Hal yang dapat saya terapkan dalam kelas dengan segera dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Mengenal karakteristik peserta didik dalam pembelajaran dengan berkomunikasi yang baik dengan peserta didik. 2. Merancang pembelajaran yang variatif dan yang menyenangkan. 3. Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang berbasis aktivitas yang bervariatif. 4. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada kognitif saja tetapi juga memperhatikan aspek afektif dan juga fisikomotorik peserta didik. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Terima kasih. Salam guru penggerak.